Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Solo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita bertemu di podcast Ramadan yang dibersamai dengan Ustadz Tabib Prasetyo. Beliau ini adalah praktisi pengobatan tradisional empiris Indonesia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, bi khair. Masya Allah. Sehat walafiat insyaallah. Kali ini berjumpa di bulan penuh berkah Ramadan, Masya Allah. Alhamdulillah, satu nikmat dari Allah SWT. Kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Iya, Alhamdulillah. Mungkin di bulan Ramadan ini banyak sekali problematika umat yang mana terkait kesehatan. Dan panjenengan ini kan praktisi pengobatan, pasti banyak pesan dan kesan yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan untuk bertanya terkait masalah kesehatan. Iya. Sebagaimana yang kita rasakan, kita ketahui bersama bahwa Ramadan kali ini masih sama dengan Ramadan tahun lalu, masih di masa pandemi, di mana-mana orang banyak yang dalam kondisi sakit ya. Yeah. Angka statistik yang dinyatakan positif corona juga semakin meningkat, dan kita juga dituntut untuk lebih berhati-hati dan menjalankan protap terkait dengan pandemi corona ini. Memang ini satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang memang mau tidak mau kita harus menerima dengan kacamata keimanan kita bahwa seiring dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah pada Ramadan ini, kita diperintahkan untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, menjalankan perintah-perintah Allah. Di saat yang sama kita sedang dihadapkan pada medan kehidupan ya yang sedemikian ini. Kita tentunya sangat paham bagaimana ketika di luar rumah berinteraksi secara sosial, kita tidak sembrono ya, karena memang pandemi COVID-19 ini tidak bisa kita anggap sepele. Namun saya ingin sampaikan bahwa meskipun demikian, kita juga tidak perlu paranoid dan apalagi terkena sindrom yang disebut psikosomatik begitu ya. Terkait yang panjenengan sampaikan baru saja terkait paranoid dan psikomatik, umat sekarang ditekan dari dua sisi kalau saya dari sudut pandang, yaitu dari mungkin dari fisik, yaitu yang mana virus dan sebagainya, dan kondisi kesehatan termasuk pangan, makan konsumsi, yang mana mohon maaf banyak aktivitas yang bekerja jadi tidak bekerja, sebagian masyarakat yang kayak gitu Yeah. Nah, itu untuk mencukupi mungkin pangan dan nutrisi yang dengan minim atau kurang itu bagaimana? Baik, sebelum kita lanjutkan, kita awali dulu ya dengan membaca kalimat thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Rabb semesta alam, sesembahan kita. Dan ketika kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah, maka niscaya Allah akan terus tambahkan nikmatnya kepada kita. Amin. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum innahu adzabil syadid. Dan bersama ini saya menasihati diri saya, keluarga saya, dan juga semua dari kita, marilah senantiasa kita teguh ya
di dalam jalan ketakwaan. Yang pertama saya sampaikan dari awal sebagai muqaddimah pembicaraan saya tadi, bahwa sekarang ini kita hidup di tengah ujian Allah, ya, berupa pandemi, ya, ujian yang sifatnya mengglobal. Bahkan saya sebut ini pagebluk internasional. Iya. Pernah saya sampaikan pada suatu kesempatan bahwa sesungguhnya COVID-19 atau Corona ini, dalam anggapan saya, dalam subjektivitas saya menilai bahwa virus COVID ini sesungguhnya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia agar eling marang sangkan paraning dumadi. Ingat bagaimana hakikat hidup sejatine urip, dan semestinya kita di tengah ketakutan akan kematian, akan terinfeksi virus corona ini, kita semakin yakin bahwa kematian itu nyata ada, dunia ini hanya fana sementara, dan ada kehidupan yang kekal abadi selamanya, yaitu kehidupan akhirat, ya. Maka COVID-19 ini saya sebut dari awal sebenarnya adalah peringatan dari Allah dalam bentuk makhluk yang sangat halus, dan kita bisa membaca dalam kacamata keimanan kita. Inilah bukti latifnya Allah, ya, yang memperingatkan manusia untuk kembali ke jalan Tuhannya. Maka kalau kemudian pertanyaannya bagaimana sikap kita, maka sikap kita harus memandang dengan kacamata keimanan kita. Kacamata keimanan kita maksudnya bagaimana? Semua dari Allah, ya. Ujian ini dari Allah, kita menjalani sebagai kaulane Gusti, kita menjalani sebagai hamba Allah, dan kita kembalikan lagi kepada Allah, begitu. Nah, kita hanya sak dermo nglampahi titahing Gusti, dalam arti ya memang yang harus dijalani hari ini seperti ini. Jangan sampai kemudian dalam situasi seperti ini kita tambah kalut, tambah kacau pikiran kita, terus kemudian kita nggak tahu arah, kebingungan, begitu. Itu bukanlah model orang yang beriman. Orang yang beriman itu memiliki apa ya istilahnya, petunjuk yang jelas bagaimana kita melangkah, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita menempuh tujuan, dan tujuan hidup kita itu untuk apa. Kita insya Allah paham bagaimana kita memiliki tujuan yang jelas, yaitu pengabdian kepada Allah SWT. Maka saya ingin sampaikan bahwa sikap kita bagaimana. Sikap kita tetap saja dalam ketakwaan, sikap kita tetap saja dalam ketawaduan, sikap kita tidak goyah, ya, dikala manusia di muka bumi ini kebingungan, ketakutan, panik, cemas, ya, khauf, gitu, ya. Maka semestinya kita tidak mengikuti kebanyakan manusia. Kita tetap teguh dalam keimanan kita. Kita fahami ini ujian dari Allah, kita jalani apa yang bisa kita jalani dengan standar, kalau istilah kesehatan, protapnya kita jalani. Kita tidak cari penyakit, ya, kita tidak menyepelekan, tapi kita juga tidak terlalu paranoid, ya. Kenapa? Karena kita memahami apapun itu dari Allah, baik buruknya dari Allah, ya. Dan ini semua adalah ujian. Justru di tengah ujian ini kita ada kesabaran, kita ada keteguhan dalam iman, akan berbalas pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Tat, terkait tadi panjenengan ngomong terkait virus, ya, Tat. Menurut sudut pandang saya, kalau virus itu kan sebenarnya dari dulu sudah ada, Tat. Virus yang mulai flu babi, flu burung, dan sebagainya. Nah, sekarang ini kan yang lagi viral atau lagi yang terjadi kan corona, COVID, yang mulai ada perkembangan virus, ya, sebagainya. Kalau menurut panjenengan itu sebenarnya penanggulangannya atau yang bisa kita lakukan sekarang ini apa? Kan bingung juga kan, ada yang ini, dan sebagainya. Iya. Kita harus memahami teori patogenesis, ya. Jadi bagaimana kita memahami penyakit itu muncul dalam tubuh diri kita dikala sistem imun kita itu melemah. Kenapa? Karena setiap harinya, setiap saat kita itu akan berinteraksi dengan segala macam patogen, baik itu bakteri, virus, ya, ataupun mikroorganisme lain, begitu, ya, parasit, begitu. Itu semua selalu berinteraksi dengan kita. Nah, apapun patogen itu, ketika
berinteraksi dengan kita, dengan tubuh kita, dengan jasad kita, dan dikala itu imun kita itu melemah, maka siapapun kita bisa kena. Nah, sejauh apa yang saya amati, orang-orang yang terkena virus corona dan kemudian fatal itu karena memang ada penyakit bawaan yang memang sebelumnya sudah kondisi tubuhnya sudah tidak fit begitu ya, dan istilahnya mungkin disebut penyakit yang sifatnya degeneratif ya. Tapi kalau yang belum ada penyakit bawaan yang sudah menggerogoti tubuhnya, saya amati pula mereka yang sudah dinyatakan positif corona itu mudah untuk pulihnya begitu. Nah, ini kan terkait dengan sistem imun. Nah, kalau kita bicara sistem imun, berarti kita bicara fitrah manusia begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tin sudah mengingatkan kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk atau bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam hal ini kita bisa menerjemahkannya bahwa tubuh kita itu sudah dibekali seperangkat sistem yang sangat lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya. Nah, ketika virus menyerang kita, sampel corona gitu ya, virus menyerang kita, selama imun kita, basis imunitas kita, antibodi kita itu kuat, maka virus corona ya hanya mampir saja begitu. Tapi kalau imun kita melemah, tubuh kita sudah terlalu lelah, terjadi defisiensi namanya, ya otomatis virus akan semakin jenak berada di tubuh kita dan semakin berbiak dan serangannya semakin terasa begitu, hingga kemudian tubuh kita kalah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana imun kita itu kuat dan bagaimana imun kita bisa melemah. Ini terkait dengan bagaimana kita memperlakukan tubuh kita. Kalau kita memperlakukan tubuh kita sesuai dengan fitrah dan sesuai dengan tatanan syariat yang telah Allah atur ya, untuk kita, Allah siapkan untuk kita, Allah berikan untuk kita, maka insya Allah tidak akan terjadi kondisi abnormal pada tubuh kita. Imun kita tetap kuat. Minimal adalah bagaimana apa yang kita makan ya. Yang kita makan halal tidak, yang kita makan tidak cukup halal tapi thayyib tidak. Bahkan sebelum makan berdoa apa tidak, cara mendapatkan makanan itu dengan cara yang halal apa tidak. Ini kan banyak variabel ya, yang membuat tubuh kita nanti jadinya tetap sehat, baik, atau sebaliknya gampang rusak kan begitu. Nah, bahkan dalam beberapa hadis disampaikan, hadis itu Rasulullah pernah menyampaikan, Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah pernah menyampaikan bagaimana kemudian tempat yang paling jelek ya, disebutkan tempat yang paling jelek dalam diri Bani Adam, dalam diri anak Adam itu tiada lain adalah perut yang penuh. Perut yang penuh itu berarti penuh oleh apa yang masuk ke dalam perutnya, termasuk makanan yang tidak thayyib, makanan yang berlebihan begitu. Maka disebutkan oleh Rasulullah, cukuplah baginya beberapa suap sekedar untuk menegakkan tulang punggungnya. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah pula bagaimana kemudian ia bisa mengendalikan dirinya, mencukupkan dirinya ya, perutnya terisi sepertiga makanan, air, dan udara. Nah, sekarang ini gaya hidup orang-orang kekinian begitu, makan itu yang dicari enak di lidah, tapi belum tentu enak di perut. Bahkan sebegitu berlebihannya dengan pola yang tidak jelas. Apalagi mohon maaf makanan-makanan sampah saya sebut begitu ya, yang hanya enak di lidah tapi tidak enak di badan begitu. Dan sekarang kita melihat bagaimana bahan-bahan sintetik yang ada pada setiap makanan itu hanya untuk mengejar taste gitu, atau mengejar enaknya rasa, itu menjadi makanan-makanan yang diperebutkan. Nah, ini satu catatan, Rasulullah sendiri sudah mengingatkan kita makan yang halal, yang thayyib ya, sehingga menyehatkan ya. Terus kemudian makan itu ada aturannya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara kan begitu ya. Jangan waton kenyang ya. Terus sampai kemudian
Nek wong Jawa ngarane kuaregen kan gitu ya. Iya. Nah, ini kan nggak bener kan begitu. Nah, dan dalam teori kesehatan yang saya pahami dalam dimensi empiris ya, ternyata memang makan itu ada adabnya, dan ternyata setelah kita gali dalam kebiasaan Rasulullah, makan itu tidak lepas dari adab. Pertama adalah memuji syukur pada Allah atas apa yang kita makan dengan berdoa pada Allah, kemudian makan dengan tangan kanan, terus kemudian makan sambil duduk, makan tidak dengan bicara. Ya, ini adab-adab makan perlu diperhatikan juga ya. Belum lagi kemudian kita pahami pula dalam aspek halal haramnya yang kita makan begitu. Nah, ketika makan nutrisi cukup sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah ya, tubuh kita akan selalu sehat insya Allah ya. Apalagi kita pahami bahwa tubuh ini memiliki sistem yang harus selalu seimbang, balance ya. Ibaratnya kalau saya gambarkan tubuh kita itu mikrokosmik ya, dari alam semesta yang menjadi makrokosmik ya, ibaratnya gambarannya begitu. Kalau alam semesta ini terjadi ketidakteraturan, pasti ada sesuatu, ada problem. Nah, tubuh ini butuh berjalan teratur. Kalau tidak ada keteraturan berarti ada sesuatu, ada problem, something wrong ya begitu. Jadi mungkin kalau saya mengambilnya, ketika makanan yang masuk ke dalam tubuh kita baik, mungkin jadikan output juga yang baik juga ya, Tat? Iya, kausalitasnya demikian ya. Bahkan para ulama ya, para sepuh ya, itu bagaimana lebih suka menahan makan dengan berpuasa gitu ya, riyadhah ya, Iya. daripada menuruti hawa nafsu mangan enak begitu ya. Makanya kan para sepuh pernah memberikan nasihat kepada kita ya, bahwa kurang ono anggonmu mangan, kurang ono anggonmu turu kan begitu ya. Karena memang itu semua bil hikmah begitu. Jadi mungkin ketika kita menjalani ibadah puasa yang bulan Ramadan ini sedang kita jalani, Iya. mungkin ada hikmah tersendiri ya, Tat? Apalagi dalam segi kesehatan. Bukan mungkin lagi, pasti ada hikmahnya Oh, ya. Bahkan orang kalau mau operasi saja, menjalankan tindakan operasi yang dilakukan oleh dokter pun harus berpuasa terlebih dulu kan begitu. Artinya syariat puasa ini juga dalam rangka untuk merefresh tubuh kita ya. Dan saya pernah mengamati orang yang biasa berpuasa, orang yang biasa riyadhah itu lebih sehat daripada orang yang biasa menuruti kekarepane untuk makan enak gitu. Makanya banyak variabel tadi agar imun kita tetap kuat begitu. Nah, bagaimana kemudian kita menghadapi corona ini ya? Tadi dipertanyakan kehidupan semakin sulit ya. Terus bagaimana gitu? Kalau saya mensikapinya ya, tetaplah kita bersikap sewajarnya apa yang bisa kita lakukan. Kalau memang faktanya masih bisa makan dengan nutrisi yang cukup gitu ya, maka cukupilah tubuh kita dengan nutrisi yang baik agar imun tetap kuat begitu ya. Kalau memang ternyata kita tidak bisa makan cukup nutrisi ya, minimal saya sebut minimal pertama, kita jangan nuruti keinginan untuk makan enak ya, seadanya saja. Yang penting syukur kepada Allah atas rezeki yang ada. Dengan syukur itu nanti akan Allah tambahkan nikmatnya untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua ya, makanlah secukupnya sebagaimana kebiasaan para sepuh begitu ya, seiring dengan rasa syukur itu ya. Kemudian yang ketiga, kita tahu bahwa sistem yang diberlakukan sekarang memang mengakibatkan kekacauan sampai krisis pangan, sampai kemudian ya nun sewu, mohon maaf ya, kita melihat banyak orang yang sulit untuk bisa makan dengan standar nutrisi yang memenuhi syarat kesehatan begitu. Kenapa? Karena kesulitan ekonomi dan sebagainya ya, karena memang kita hidup di tengah sistem kapitalisme yang memang
membawa kehidupan kita semakin memprihatinkan. Nah, oleh karena itulah, karena kita kan orang-orang yang terzalimi oleh sistem. Nah, mumpung kita sekarang ini hidup dalam kezaliman, berdoalah yang tulus pada Allah agar kezaliman ini segera tumbang. Karena apa? Karena orang-orang yang terzalimi berdoa itu insya Allah istijabah kan begitu. Nah, wis dizalimi, rumangsa dizalimi gitu ya. Terus malas-malasan ibadah, malas-malasan dongo, malas-malasan nyambut gawe kan begitu. Ya enggak hanya cuma minta dengan harapan-harapan yang kemudian tidak berbanding lurus dengan ikhtiar kita dan kesungguhan kita dalam meminta pada Allah, ya akhirnya padha wae. Sing zalim tambah zalim, sing didolimi tambah didolimi. Makanya nun sewu, kita tahu kita hidup di tengah kezaliman, kita hidup di tengah zaman yang semakin menggigit seperti ini ya. Ya, ayolah kita orang-orang yang terzalimi berdoa pada Allah dengan doa yang tulus. Mumpung ini Ramadan ya, segera bentuk kezaliman ini tumbang ya. Segera bentuk kezaliman ini Allah hancurkan, Allah luluh lantakkan begitu, bergantikan dengan sistem yang adil ya, dengan tegaknya kembali hukum Allah di muka bumi ini yang membawa keadilan insyaallah gitu. Ya, sahabat Solo yang dirahmati oleh Allah, bincang-bincang kali ini mungkin sangat seru dan asik ya, mungkin dengan Tabib Prasetyo, sekaligus Ustadz ya beliau ini. Insya Allah kita akan berbincang-bincang kembali di sesi selanjutnya dengan tema yang selanjutnya. Mungkin nanti bisa dipantengin terus ya channel Dakwah Solo di YouTube-nya ini dengan subscribe, dan jangan lupa like dan share dan komen sebaik-baiknya kritik dan saran panjenengan sedaya. Kalian karena ini di Jawa ya, jadi ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.